Kami ajak Anda memantau situasi unjuk rasa terkini di Jalan Kuitang, Jakarta. Sudah ada rekan Arbida Donosmito. Arbida, bagaimana situasi terkini di Jalan Kuitang tempat Anda memantau dan apa saja tuntutan massa? Baik, selamat siang Eva dan juga pemirsa terkait dengan kondisi dan juga situasi yang ada di Jalan Keramat Kuitang yang ada di tempat saya berdiri saat ini. Memang ini dapat terlihat di belakang saya saat ini masa aksi yang didominasi oleh para pengemudi ojek online ini tengah melakukan unjuk rasa kembali di persimpangan Senen begitu. Namun memang mereka ini memaksa untuk masuk ke dalam kawasan jalan di tempat saya berdiri, yakni di kawasan Makobrimob Polda Metro Jaya. Namun dibatasi oleh pihak dari TNI AL yang berjaga di situ, pemirsa dan juga Eva, di mana saat ini tengah dilakukan mediasi, yakni dari pihak aparat keamanan TNI AL dengan para pengemudi ojek online terkait dengan keinginan mereka untuk masuk ke dalam kawasan ini. Di mana informasinya adalah salah satu pemicu mereka ingin masuk ke dalam kawasan ini dan istilahnya adalah menggeruduk kawasan Makobrimob Polda Metro Jaya dikarenakan salah satu informasinya salah satu pengemudi ojek online ini meninggal dunia akibat ditabrak begitu ya, dan juga dilindas oleh mobil rantis Brimob pada Kamis malam kemarin begitu, dan itu memicu kemarahan dari para pengemudi ojek online dan menyatukan solidaritasnya untuk kembali melakukan unjuk rasa pada pagi hingga siang hari ini. Sebelumnya pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Barat memang tadi kami melihat adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh warga, masyarakat umum dan juga beberapa sebagian adalah pengemudi ojek online yang melakukan unjuk rasa di depan Makobrimob. Namun memang sudah ada mediasi awalnya begitu yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dan juga pengemudi ojek online. Sempat membubarkan diri dan sempat selesai unjuk rasanya di sekitar pukul 10 hingga 11. Namun setelah selesai sholat Jumat atau sekitar jam setengah 1 siang, unjuk rasa ini kembali mulai lagi pergerakan eskalasi dari para unjuk rasa yang didominasi oleh pengemudi ojek online begitu. Ini sudah mulai muncul kembali dan mereka berunjuk rasanya di persimpangan Senen karena tidak boleh atau tidak diizinkan untuk masuk ke kawasan ini. Dan jika kami melihat bahwa ini memang penjagaan ini dilakukan oleh pihak pengamanan gabungan begitu ya, dari TNI Polri, dari Pangkostrat, kemudian TNI AL, Marinir TNI AL dan juga dari pihak Brimob Polda Metro Jaya yang juga sudah berjibaku di sini melakukan keamanan sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Dan selain itu pemirsa, terkait dengan kondisi jalanan dan juga bagaimana situasi saat ini dapat saya sampaikan memang sejak pagi tadi ini untuk kawasan jalan Kuitang ini pemirsa ditutup dari arah Tugutani hingga persimpangan Senen. Ini ditutup untuk kedua arah hingga saat ini. Ketika saya melihat memang ada beberapa kendaraan roda 2 yang melintas, ini adalah warga-warga yang tinggal di area Jalan Kuitang ini, bukan dari masyarakat luar Kuitang yang ingin melakukan perjalanan menuju Senen maupun menuju ke Tugutani begitu, sehingga kedua wilayah ini memang masih ditutup. Nah, ini juga imbauan nih kepada masyarakat agar menghindari beberapa jalanan yang memang diindikasikan menjadi zona yang masih rawan unjuk rasa, yakni diantaranya adalah seperti Kuitang, Cikini, Gondangdia, Penjopongan, Atrium Senen, Keramat, Polda Metro Jaya, Karet Bifak, Mabes Polri, dan lain sebagainya, di mana memang pemirsa sebelumnya unjuk rasa ini terjadi secara bergantian dengan berbeda aliansi, yakni diantaranya adalah pada hari Senin 25 Agustus kemarin hingga saat ini unjuk rasa kembali dilanjutkan. Pemirsa, mari saya ajak kepada Anda untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di tempat ini dikarenakan ada salah satu perwakilan sepertinya yang sudah bisa masuk ke area Brimob Polda Metro Jaya. Di depan saya saat ini melalui juru kamera kami Guntur yang akan menyoroti adanya pihak perwakilan dari pengemudi ojek online yang sudah masuk ke dalam kawasan ini yang tadinya sebelumnya dijaga dari area persimpangan Senen. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang mereka serukan tadi pemirsa kepada pihak Brimob ini yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya.
bahwa salah satu pemicunya adalah terkait dengan informasi salah satu pengemudi ojek online yang meninggal akibat ditabrak dan juga dilindas oleh mobil kendaraan taktis atau rantis Brimob pada Kamis malam kemarin. Begitu yang menyebabkan para pengemudi ojek online ini berjibaku bersama solidaritas untuk menggeruduk kawasan Makobrimob ini. Dan untuk diketahui pemirsa, korban tersebut dan pemirsa, untuk diketahui korban meninggal adalah almarhum Afan Kurniawan yang siang ini sudah dimakamkan di TPU Karet Bifak pada siang ini. Mari kita dengarkan apa yang mereka serukan pemirsa. Gaji dari rakyat, ngapain rakyat tandas? Baik, dan ini pemirsa dapat saya sampaikan bahwa mereka menyerukan agar pihak Brimob ini keluar dari Mako Brimob ini, dikarenakan memang penjagaan ini lebih diutamakan kepada TNI AL yang menjaga, begitu menggantikan pihak Brimob yang saat ini memang tengah dicari begitu oleh para pengemudi ojek online. Pemirsa, ini sejumlah respon hadir dari pihak negara maupun tokoh-tokoh, salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto yang sudah membuat secara video rilis bagaimana ungkapan kecewa Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Ia juga meminta agar kejadian ini diusut secara tuntas, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto pemirsa, namun ada juga respon dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang ia memohon maaf atas kejadian yang tidak diinginkan dan mengimbau agar aparat ini tetap sabar dan mengutamakan kehati-hatian. Kemudian ada juga banyak sekali respon tentunya mengucapkan turut berduka cita bela sungkawa atas meninggalnya salah satu pengemudi ojek online yang meninggal pada Kamis malam, yang juga turut melibatkan adanya Makobrimob yang ada di sini pemirsa. Dan mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami juga mengimbau agar masyarakat yang akan melintasi kawasan Kuitang maupun kawasan-kawasan yang menjadi zona unjuk rasa ini untuk tetap berhati-hati dan juga menghindari kawasan tersebut dan memilih jalan alternatif lain. Terus pantau informasi tersebut melalui siaran TV maupun media sosial untuk mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan arahan rekayasa lalu lintas. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kondisi dan juga situasi siang hari ini. Eva, kembali ke studio. Baik, dari Arbida Donosmito kita bergeser ke Rona Marina di gedung DPR. Rona, bagaimana kondisi terkini unjuk rasa di depan gedung DPR? Dan apakah ada perwakilan DPR yang menerima kedatangan para pengunjuk rasa, Rona? Dan kalian ada pancingan tolong di negeri ini. Ya baik Eva, kondisi terkini di gedung DPR RI Senayan Jakarta ini memang masih sepi sejak tadi pagi. Namun tadi sekitar dari pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, Eva, kami juga menemui beberapa dari anggota komisi yang sedang melakukan launching buku, di mana tadi ada beberapa anggota ya, dimulai dari anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan, kemudian ada juga anggota Komisi 12 DPR Edi Suparno dan juga Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, yang mana ketiganya ini juga sempat mengungkapkan berbelasungkawa kepada almarhum Afan Kurniawan yang semalam meninggal akibat ditabrak oleh mobil dari milik kepolisian begitu ya. Dan kondisi terkini di gedung DPR RI ini memang masih baru saja berlangsung terkait dengan unjuk rasa dari masyarakat, di mana dapat dilihat di belakang saya ini keamanan dari pihak kepolisian pun juga masih disediakan sejak kemarin, di mana sudah ada ratusan dan juga puluhan hingga ratusan maksud kami dari anggota kepolisian yang sudah standby sejak tadi pagi untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi pada siang hari. Dan Eva, memang untuk kabar terkini kami mendapatkan informasi bahwa sejak pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat ini para demonstran datang lagi ke depan gedung DPR RI Senayan untuk menyuarakan aspirasinya kembali. Dapat dilihat di layar kaca saat ini adalah beberapa
aksi massa yang sudah datang lebih dulu, dan memang ketika kami melihat ini jumlahnya terus bertambah begitu ya, karena memang tadi sempat ada unjuk rasa pada pagi hari tadi, ada sekitar pukul 9 hingga sekitar pukul 11, namun terhenti untuk sholat Jumat terlebih dahulu, dan saat ini dilanjutkan lagi sejak sekitar 30 menit yang lalu. Dan aksi massa ini pun juga yang datang ini adalah dari masyarakat luas, termasuk juga dari para pengemudi ojek online yang menyuarakan aspirasinya, di mana mereka tampak di dalam layar ini juga mereka terlihat rapi dan juga mereka mematuhi aturan. Mereka mengungkapkan aspirasinya yang mana mereka meminta untuk bertemu dengan pimpinan DPR RI dan mengadakan audiensi terkait dengan mereka ingin suaranya didengar karena memang sudah ada satu orang yang tewas yang merupakan rekan sejawat mereka itu sendiri. Dan memang tadi mereka juga menginginkan bahwa seperti undang-undang perampasan aset ataupun RUU perampasan aset ini segera disahkan, yang memang sudah lama ini dibahas namun tidak juga disahkan, agar nantinya bisa memiskinkan para koruptor untuk menyita harta benda para koruptor tersebut. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu ini Eva, semakin sore menjelang, ini akan dikoordinasikan kembali terkait dengan aksi massa yang ada di belakang saya saat ini, dan nantinya tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi terkait dengan masyarakat yang datang ke gedung DPR RI. Sementara demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Rona Marina, terima kasih. Sebelumnya juga ada Arbida Donosmito. Terima kasih teman-teman untuk informasinya.